Nah, ini tandanya sarang burung walet kalau sudah satu musim bosku ya, ada 3. Nah, ini ada 3 tanda ini. Nah, ini tandanya ada 3. Satu biasanya ini seperti ini. Yang kedua ini biasanya seperti ini. Yang ketiga ini. Nah, ini yang ketiga. Untuk tanda-tandanya ini seperti apa saja keterangannya. Oke, let's go di video panjangnya. Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, gadget kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini gadget mau berbagi soal sarang burung walet bosku ya. Ini sambil menjawab saudaraku yang tanya soal sarang burung walet bosku ya. Sarang burung walet satu musim bosku ya. Tandanya sarang burung walet yang satu musim itu seperti apa? Untuk sarang burung walet satu musim itu mulai burung walet bikin sarang sampai anaknya terbang, nah itu yang dibilang satu musim. Dan ciri-cirinya atau tandanya itu seperti apa saja. Nah, ini saya sudah buatkan contohnya bosku ya. Buat contohnya ini. Nah, saya carikan untuk tandanya. Kurang lebih ada 3 bosku ya. Ada 3 tanda. Kalau sarang burung walet itu satu musim atau yang sudah bertelur sampai anaknya terbang, tandanya itu kurang lebih ada 3. Yang paling jelas itu ada 3 itu bosku ya. Satu, nah ini saya sudah pilih. Nah ini satu itu biasanya tandanya, nah ini ada seperti ini. Nah itu kotoran yang seperti ini. Nah ini biasanya yang kalau ada yang seperti ini, nah ini sudah kadang di sini, kadang di tengah, kadang di luar sini. Nah, bekas kotoran anaknya kuning-kuning seperti ini, itu biasanya sudah satu musim atau anaknya sudah terbang. Nah, seperti itu, sudah satu musim atau anaknya sudah terbang. Dan untuk tanda ini nggak semuanya ada bosku ya, walaupun satu musim itu nggak semuanya sarang seperti ini. Nah, ini contoh juga satu musim tapi ini bersih. Nah, ini sudah satu musim ini tapi bersih. Nah, ini saya hanya mau berbagi tandanya bosku ya, biar saudaraku yang untuk mengenali karakter sarang itu biar tahu bosku ya, tanda-tandanya sarang satu musim sama belum. Nah, seperti itu. Nah, tandanya yang satu ini biasanya ada seperti ini biasanya. Nah, oke. Ini kadang di sini, kadang di tengah, kadang di luar. Nah, ini di tengah itu. Nah, itu tuh. Nah, ini ada bekas kotorannya sedikit itu. Nah, ini di luar. Nah, ini. Nah, ini di pinggir ada, di luar ada ini.
Nah ini contoh satu bosku ya. Nah ini contoh satu. Nah, ini. Kelihatan bosku ya, sedikit ini. Nah ini contoh satu sarang burung walet yang anaknya sudah terbang. Yang kedua, nah ini kedua itu biasanya, nah, yang kedua itu biasanya ada bekas pecahnya telur. Nah ada bekas pecahnya telur seperti ini. Nah itu putih-putih ini. Nah itu ini mesti biasanya ada bosku ya. Nah, tapi enggak semuanya juga ada seperti ini. Ada yang bersih, maksudnya enggak ada pecahnya telur seperti ini. Jadinya pecahan telur ini itu enggak semuanya mesti ada bosku ya. Nah, enggak semuanya ada. Contoh yang ini tadi. Nah ini sudah satu musim, tapi ini pecahnya telur enggak ada. Ini nanti tanda yang ketiga ini. Nah, atau ini. Nah ini tanda yang ketiga nanti. Nah pokoknya satu ada bekas kotoran kuning-kuning sedikit itu. Yang kedua ini bekas ada pecahnya telur. Nah, ini biasanya kalau ada bekas pecahnya telur itu yang kasurannya itu masih tebal. Nah, yang masih banyak kasurannya itu biasanya ada. Nah, ini contohnya, ini kasurannya kan tebal ini. Nah ini biasanya dalamnya ini ada bekas pecahnya telur biasanya. Nah, saya coba buka seperti ini. Nah itu ada bekas pecahnya telur. Nah, itu. Ini tandanya kalau sarang ini sudah satu musim bosku ya. Nah ini sudah satu musim, ini kasurannya masih tebal. Nah tanda yang kedua itu biasanya ada, dan nggak semuanya mesti seperti ini. Ini hanya saya berbagi, nanti kalau ciri-cirinya sarang burung walet yang sudah satu musim itu kurang lebih seperti itu tadi. Kalau ada bekas pecahnya telur itu sudah satu musim. Kalau ada bekas ini kuning-kuning kotoran anaknya ini sudah satu musim. Oke, seperti itu. Yang ketiga ini kasurannya ini bosku ya. Nah kasurannya ini hilang. Nah, kadang hilang banyak, kadang separuh. Nah ini hilang separuh ini. Nah ini hilang separuh. Nah ini hilang separuh. Nah, tandanya yang ketiga seperti itu, hilang separuh seperti ini. Satu ada ini kotoran anaknya, kedua ada bekas pecahnya telur, ketiga kasurannya ini. Nah ini hilang, kadang hilang banyak, kadang hilang separuh seperti itu. Nah ini hampir bersih. Nah ini sebenarnya awalnya pun ada kasurannya seperti ini juga bosku ya. Awalnya ada kasurannya seperti ini juga. Nah ini sudah nggak ada. Ini mananya sudah satu musim atau sudah anaknya terbang. Ini yang tanda ketiga itu seperti itu. Nah ini pun sama, kasurannya pun sudah berkurang banyak. Nah ini pun sama, ini bersih ini kasurannya. Nah ini bersih kasurannya, tinggal sedikit saja di ujung-ujung itu. Nah, ini yang tanda ketiga bosku ya. Satu biasa ada bekas ini kotoran anaknya, kedua ini pecahan telur, ketiga ini kasurannya ini hilang. Dan untuk kasurannya ini bosku ya, nah, ini enggak semuanya juga, enggak semuanya kalau sudah satu musim itu kasurannya hilang seperti ini. Nah, contohnya ini tadi. Nah, contohnya ini tadi. Nah, ini kasurannya masih banyak ini. Nah, berkurang pun kadang sedikit saja. Ini masih banyak ini. Nah, lihat burungnya bosku ya. Kalau burungnya kasurannya tebal seperti ini biasanya masih banyak atau masih utuh. Berkurang pun enggak banyak. Tapi kalau contoh seperti ini kasurannya tipis, nah, dia kelihatan. Nah, contohnya seperti ini tipis saja ini. Nah ini kelihatan kasurannya berkurang seperti itu.
Nah, ini tanda-tandanya seperti itu bosku ya. Untuk burung walet itu semuanya sama bosku ya. Kalau setat dia bikin sebelum bertelur, dia mesti ada ini bosku ya, ada kasurannya. Nah, kalau contoh ini dari awal kemungkinan nggak ada kasurannya, nggak ada bosku ya. Nah, burung walet itu setat bikin sarang jadi bentuk seperti ini sebelum bertelur mesti ada. Nah, mesti ada kasurannya. Kalau nggak tebal atau tipis mesti ada. Nah, seperti itu, mesti ada kasurannya seperti ini. Nah, mesti ada. Hanya bedanya itu kadang tebal kadang tipis. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh, ini yang sarang betul-betul baru, ini saya contohkan sedikit. Nah, ini sarang betul-betul baru atau yang belum bertelur. Nah, ini belum jadi ini. Nah, ini betul-betul baru mau bertelur ini bosku ya, belum bertelur mau bertelur. Nah, ini ada kasurannya seperti ini. Nah, ini nah, semuanya seperti ini bosku ya. Nah, burung walet itu kalau sebelum bertelur itu semuanya mesti ada. Nah, kadang tebal kadang tipis, perbedaannya di situ itu saja. Oke, seperti itu bosku ya. Ini tandanya atau ciri-cirinya sarang burung walet itu kalau sudah satu musim. Nah, kurang lebih 3 ini bosku ya, yang paling jelas ini. Kalau untuk warna, nah, itu bisa juga warna, nah, membedakan warna ini bisa. Tapi kalau untuk warna itu untuk ditebak susah, karena lihat gedungnya bosku ya. Kalau untuk warna, kalau contohnya gedungnya soal suhu ini, kaca sudah kadang berbagi soal suhu. Nah, ini kan putih, ini putih kapas ini. Nah, ini tapi sudah satu musim, ini sudah anaknya terbang. Nah, jadinya untuk warna itu gak bisa dibuat acuan atau aturan yang pasti kalau sarang satu musim. Nah, kalau suhunya pas satu musim itu sarangnya tetap putih kapas. Tapi kalau suhunya terlalu panas atau terlalu dingin atau terlalu lembab, otomatis sarangnya ini agak menguning. Nah, jadinya untuk warna itu nggak bisa dibuat acuan yang pasti. Tapi kalau untuk 3 ini pasti. Nah, kalau untuk 3 ini tadi pasti. 1 kotorannya, bekas kotoran tadi. 2 bekas pecahan telur. Yang ketiga kasurannya ini hilang atau berkurang. Nah, ini pasti ini. Tapi kalau untuk warna nggak bisa dibuat acuan atau tanda yang paling pas, karena lihat settingan gedungnya itu tadi. Nah, seperti itu bosku ya. Itu untuk ini contoh atau tandanya kalau sarang burung walet itu sudah satu musim, seperti itu. Oke. Cukup segitu saja. Ini kaca sekedar berbagi saja bosku ya, sekedar berbagi, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.